Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, teman-temanku yang budiman, insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum acara pidana. Sebelum kita membahas ini, saya akan menyampaikan tentang arti daripada hukum acara pidana itu sendiri, kemudian asas-asas hukum acara pidana, serta sumber hukum acara pidana. Baik, hukum acara pidana. Sebelum lebih jauh kita mengetahui tentang hukum acara pidana, maka alangkah baiknya kita mereview sedikit makna dari hukum pidana, karena hukum acara pidana ini turunan daripada hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana adalah aturan suatu negara atau aturan hukum suatu negara yang berdaulat yang berisi tentang perbuatan yang dilarang atau diperintahkan, disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar ataupun tidak mematuhi aturan tersebut, serta kapan dan dalam hal apa pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana itu yang dipaksakan oleh sebuah negara. Tentunya ini adalah makna atau arti luas daripada hukum pidana itu sendiri. Di sana ada hukum pidana formil dan hukum pidana material. Maka yang saya sebutkan tadi itu adalah bagian daripada hukum pidana material dan formil. Hukum pidana material adalah yaitu aturan hukum suatu negara yang mana berisi tentang perbuatan yang dilarang atau diperintahkan yang disertai dengan ancaman pidana bagi mereka yang melanggar atau tidak mematuhi. Ini yang kita sebut biasanya dengan hukum pidana material atau biasa disebut dengan hukum pidana. Di sana ada hukum pidana formil, yaitu kapan dan dalam hal apa pidana itu bisa dijatuhkan, serta bagaimana pelaksanaannya hukum tersebut yang dipaksakan oleh sebuah negara. Inilah yang dimaksud dengan hukum pidana formil atau biasa kita sebut dengan hukum acara pidana. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Baik, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang biasa kita sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu tidak secara tegas dan secara jelas menyebutkan tentang definisi hukum acara pidana itu sendiri. Tetapi para pakar hukum pidana memberikan definisi tentang arti dari hukum acara pidana itu. Ambil satu contoh dari Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja. Beliau mendefinisikan bahwa hukum acara pidana ialah peraturan pidana yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana. Maka dalam pidana formil ini berbicara tentang bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang yang mungkin dituduh melakukan sebuah kejahatan atau pidana dalam sebuah persidangan. Baik, setelah kita mengetahui arti daripada hukum acara pidana itu, kita melangkah ke selanjutnya, yaitu tentang asas-asas hukum acara pidana. Ya, kita ketahui bersama bahwa segala sesuatunya itu memiliki asas. Oleh sebab itu dalam hukum acara pidana juga memiliki asas-asas. Ya, kita semua tahu dan sering kita dengar tentang makna atau arti daripada asas itu sendiri.
bahwa asas adalah landasan dasar untuk membuat sebuah perundang-undangan dalam sebuah negara, sehingga bisa menghasilkan nilai filosofis dan sosiologis, sehingga dari landasan ini bisa menjadi acuan untuk menerapkan hukum dalam sebuah negara. Maka kalau kita sederhanakan atau menggabung daripada dua kata ini, yaitu asas-asas hukum acara pidana ialah landasan dasar dalam beracara pidana. Maka inilah arti daripada asas-asas dalam hukum acara pidana. Baik, di sana ada yang pertama tentang asas yang biasa disebut dengan equality before the law. Makna daripada asas ini adalah kesamaan hukum di depan hakim, atau kesamaan kedudukan hukum setiap orang di hadapan hakim. Maka dalam asas ini diatur tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, si konglomerat dan orang rakyat biasa, anak pejabat dengan rakyat biasa, orang berkulit putih maupun berkulit hitam, semua sama di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Ini disebutkan dalam pasal 1 nomor 3 huruf A dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian selanjutnya di sana juga ada asas lex scripta, yaitu asas ini mengatur tentang bahwa semua hukum pidana itu hanya ada ancaman pidananya ketika hukum pidana itu tertulis. Maksudnya adalah tidak boleh orang menghukum atau tidak boleh orang dikenakan pidana tanpa ada acuan pidana yang diatur. Maka ketika diatur dalam undang-undang hukum ancaman pidana seperti ini, maka harus dilaksanakan seperti itu. Misalnya huruf A, maka huruf A tidak boleh berubah menjadi huruf B atau huruf C. Ini yang disebut dengan lex scripta. Kemudian asas selanjutnya adalah asas prasangkata bersalah, yaitu asas ini juga mengatur di tadi sebelum ke asas prasangkata bersalah, asas lex scripta ini diatur dalam pasal 1 nomor 3 huruf B dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian asas praduga tak bersalah. Maka semua orang atau setiap warga negara yang mengalami dakwaan atau tersangka dalam persidangan, maka wajib hukumnya diduduki sebagai orang yang tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang tetap yang memutuskan bahwa orang ini bersalah di depan hakim. Maka dalam hal ini semua orang di hadapan hakim di peradilan diperlakukan bahwa dia tidak bersalah, sekalipun dia sudah melakukan kejahatan, misal dia telah mencuri, membunuh, atau melakukan asusila. Maka ketika belum ada keputusan tetap dari hakim atau yang biasa kita sebut dengan ingkrah, maka dia masih diposisikan sebagai orang yang tak bersalah. Kemudian asas selanjutnya adalah asas ganti rugi atau dan rehabilitasi. Dalam sebuah persidangan atau sebuah kasus, tidak sedikit kita temukan dari pejabat-pejabat atau orang yang bertugas dalam hal peradilan, mereka melakukan salah tangkap. Maka dalam hal ini, dalam asas ini diatur mengenai bagaimana mengembalikan atau ganti rugi daripada perbuatan dari peradilan agama, peradilan hakim. Maka kalau dia sebenarnya dia tidak bersalah, tapi karena kebobrokan atau kecerobohan dari sebuah petugas peradilan, maka dia disangkakan sebagai orang yang bersalah. Maka dalam asas ini yaitu diatur bagaimana mengembalikan nama baik seseorang yang tidak bersalah di mata hukum. Maka dalam hal ini diatur dalam pasal 1 nomor 9
1 nomor 3 huruf D, yaitu asas ganti rugi dan tak bersalah. Kemudian asas selanjutnya yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Maka dalam sebuah kasus persidangan harus dijalankan secara cepat, tidak neko-neko, tidak punya banyak embel-embel, dilaksanakan secara cepat dan sederhana, simple, tidak berliku-liku jalannya persidangan, serta juga biaya dalam persidangan itu ringan. Maka kita sering temukan dalam persidangan itu terdakwa hanya membayar Rp1.000 ataupun Rp5.000 dan seterusnya. Dan ini yang diinginkan undang-undang, bahwa setiap terdakwa kalau bisa mereka membayar dengan biaya yang ringan, sehingga tidak membebankan dalam persidangan di peradilan. Kemudian di sana ada asas yang namanya asas bantuan hukum. Asas bantuan hukum ini wajib bagi seseorang atau berhak mendapatkan bantuan hukum dari peradilan, baik itu dari advokat resmi ataupun dari advokat yang tidak berbayar atau free. Maka dalam hal ini setiap terdakwa ataupun tersangka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Maka biasa kita temukan di peradilan atau di pengadilan itu di sana ada khusus bagian bantuan hukum. Bagi mereka yang ingin mendapatkan bantuan hukum, maka mereka biasa melakukan meminta atau berusaha meminta pertolongan atau bantuan dari petugas pengadilan. Dan dalam hal ini diatur dalam pasal 1 nomor 3 huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian asas selanjutnya yaitu asas pemenuhan hak. Maka setiap orang yang melakukan peradilan atau dalam persidangan di semua tingkatan berhak mendapatkan hak untuk memenuhi hak mereka dalam sebuah persidangan, baik itu di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Asas ini diatur dalam pasal 1 nomor 3 huruf G Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian di sana ada asas persidangan hadirnya terdakwa. Dalam hal ini juga terdakwa wajib hadir dalam persidangan, kecuali mungkin dalam kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya dalam kondisi kecelakaan atau sakit parah yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam persidangan, maka hakim dan anggotanya serta perangkat-perangkat yang ada di pengadilan itu menunda persidangan sampai pulih kembali terdakwa. Nah, dalam hal ini diatur dalam pasal 1 nomor 3 huruf G Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian asas selanjutnya adalah asas peradilan terbuka untuk umum. Maka di setiap persidangan kasus pidana, perkara pidana di pengadilan itu maka harus dilakukan secara terbuka, sehingga semua hukum atau kasus pidana di peradilan itu berjalan dengan transparan, tidak ada yang disembunyikan, kecuali kasus hukum asusila ataupun kasus hukum pidana anak. Maka biasanya pengadilan melakukan peradilan secara tertutup, tetapi hasil dari putusan hakim itu tetap dilakukan atau tetap dipublis secara terbuka, sehingga semua masyarakat bisa mengetahui itu. Dalam hal ini diatur dalam pasal 1 nomor 3 huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian asas yang selanjutnya adalah asas pengawasan putusan peradilan. Dalam asas ini hakim mempunyai tugas untuk mengawasi ke lembaga pemasyarakatan, melihat
apakah putusan peradilan itu udah diterapkan dan dijalankan dengan baik, maka dia wajib untuk turun ke lapangan melihat kondisi lembaga pemasyarakatan. Dan ini diatur dalam pasal 1 nomor 3 huruf J dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian asas selanjutnya ada yang namanya asas legalitas. Asas ini adalah asas yang sangat penting dalam sebuah perkara pidana atau perkara hukum, karena memang tidak boleh seseorang itu dihukum tanpa ada landasan. Maka asas legalitas inilah yang menjadi acuan formal yang bisa menjadi landasan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara. Kalau kita ambil sebuah contoh, misalnya kasus bom Bali, maka pada waktu itu belum ada undang-undang ancaman pidana tentang terorisme. Tetapi dalam hal ini maka hakim boleh membuat undang-undang flashback ke belakang, melihat kasusnya dulu ada, baru membuat undang-undang ancaman pidana. Tapi biasanya undang-undang ini dibuat dalam kondisi genting, dalam kondisi yang bisa merusak dan mengganggu masyarakat sebuah dari negara, maka ini bisa dibuat undang-undangnya. Kemudian di sana juga ada asas fair trial. Fair trial ini adalah asas keadilan. Asas keadilan ini memberikan keadilan bagi semua terdakwa atau tersangka, baik itu saksi maupun keterangan ahli, maka mereka tidak boleh terzolimi. Maka semua berhak mendapatkan yang namanya keadilan dalam persidangan. Ini biasanya banyak kita temukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 diatur di sana tentang ini. Tadi mengenai hukum asas tentang legalitas ini yang sebelumnya saya sebutkan diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sana diatur tentang asas legalitas, yaitu di sebuah hukum pidana. Selanjutnya, setelah kita mengetahui arti daripada hukum acara pidana itu, kita mengetahui asas-asas dari hukum. Ya, selanjutnya sumber hukum acara pidana. Dalam ini kita akan mengetahui sedikit beberapa sumber hukum dalam beracara pidana. Yang pertama yaitu adalah keterangan saksi. Maka dalam pasal 1 angka 27 menyebutkan bahwa saksi bisa memberikan keterangan dalam jalannya persidangan untuk lancarnya sebuah persidangan itu. Kemudian yang kedua adalah keterangan ahli. Dalam pasal 1 angka 28 menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang didatangkan dari orang yang memiliki keahlian khusus dalam memberikan keterangan, sehingga sebelum menjalankan persidangan itu bisa menjadi jelas dalam persidangan tersebut. Ini yang disebutkan dalam pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian sumber hukum selanjutnya adalah keterangan terdakwa. Dalam pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa keterangan terdakwa ini diambil daripada orang yang langsung terpidana atau orang yang mengalami pidana tersebut, dan juga terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan. Nah, inilah beberapa poin daripada sumber hukum acara pidana. Maka sudah kita ketahui 3 poin tadi, arti daripada hukum acara pidana itu sendiri, kemudian asas-asas dalam hukum acara pidana, dan sumber hukum acara pidana. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dengan harapan semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman kita, terutama mereka yang kuliah di Fakultas Hukum, terutama di Fakultas Hukum, baik itu yang negeri maupun swasta.
Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.